warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. As the next generation, we must keep fire of history and cultural heritage burning bright. Sampurasun Sadayana, perkenalkan nama saya Fazeta Jemi Makaren Hapuk Devarowe Gahari Latusrimala. Kalian semua bisa panggil aku Fazeta. Saya pelajar dari SMA Negeri 1 Jatisari. Setiap hari kita melihatnya, tepat di lambang Kabupaten Karawang. Sebuah golok yang berdiri tegak lurus ke atas, bedok lubuk. Bagi sebagian orang, itu hanyalah sebuah gambar, tapi bagi saya itu adalah sebuah pertanyaan. Mengapa pusaka ini terasa begitu asing dibandingkan dengan kujang dan keris? Bahkan dari namanya saja sudah banyak mengundang perdebatan. Bedok atau golok, dan mengapa lubuk? Kata yang terkesan begitu Melayu, padahal dalam bahasa Sundanya adalah luwi. Apakah ada sejarah yang terlupakan di balik bilah ini? Sekarang ini saya sudah berada di depan replika golok lubuk sepanjang 7,7 meter yang megah ini. Mari kita bersama-sama mencari kronologisnya. Kebanyakan orang salah paham atau keliru, di mana mereka menganggap bahwa bedok lubuk ini sudah menjadi lambang Karawang semenjak tahun 1963. Namun faktanya, menurut Pak Obar, yaitu seorang sejarawan Karawang, mengatakan pada tahun 1963, lambang Karawang masih berupa pare sagedeng atau padi senggegam yang merupakan karya Bapak Solicin. Lalu pada tahun 1970, di masa Bupati Husni Hamid, lambang padi dianggap kurang heroik untuk pangkal perjuangan, lalu diganti dengan bedok lubuk. Sadayana, sekarang ini saya akan dibersamai oleh narasumber yang spesial untuk mengulik sejarah di balik bedok lubuk. Kepada Mang Adi, silakan. Assalamualaikum, sampurasun. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Aib Saifuddin, sebagai pelestari bedok lubuk Karawang dan juga penggiat sejarah di Kabupaten Karawang. Nah, Bapak boleh diceritakan sedikit kilas balik tentang kenapa logo Karawang itu bisa diganti menjadi golok lubuk dan tempat pengesahan itu kira-kira ada di Karawang. Jadi pada waktu itu Raden Adipati Singaperbangsa sebagai adipati ataupun wedana di Kabupaten Karawang ingin membebaskan para istilahnya Kabupaten Karawang dari rongrongan VOC dan Belanda, dan itu juga atas titah dari Sultan Agung. Nah, untuk bedok lubuk sendiri, setahu Bapak, kalau jadi zaman dulu historisnya masih hanya sebatas folklor. Pembuatannya itu ada di Karawang, di sekitaran Gunung Sanggabuana, yang tepatnya itu ada di wilayah Kebon Jambe, karena di situ ada situs yang namanya Panedomas. Nah, kalau hal itu mungkin abadnya jauh ya, hanya sebatas folklor. Nah, untuk pembuatan bedok ini sendiri itu dilakukan di daerah Kampung Budaya, di wilayah Kampung Budaya. Kita bareng-bareng di situ bikin salah satu logo Kabupaten Karawang yang sampai saat ini masih ada di Disparbud Kabupaten Karawang. Ini udah sekitar 2 tahun yang lalu dibikinnya gitu. Dan untuk Bapak sendiri kesannya bagaimana terhadap lambang Karawang yang ada bedok lubuknya? Ya, untuk kesan dan pesan Bapak sebagai penggiat sejarah di Kabupaten Karawang, Bapak pengen istilahnya masyarakat Karawang itu minimal tahu sejarahnya. Kenapa lambang Karawang itu lambangnya golok? Yang dulunya emang tahun 68 itu lambangnya pare sagedeng atau pare yang diikat, padi yang diikat. Agung, sehingga terciptalah ini gitu, logo ini.
Itu sebagai simbol perjuangan gitu. Orang Karawang itu berjuang. Karena historis Bedog ini sendiri sudah menggambarkan dari ujungnya orang Karawang itu harus punya ilmu tapi jangan sombong. Dari ujungnya sendiri kan turun, nggak seperti Golok pada umumnya. Semakin tinggi ilmu orang Karawang, diharapkan semakin merendah diri. Orang tua di Kabupaten Karawang itu punya arti Bedog Lubuk itu. Harus satu wadah, satu ikatan. Orang Karawang itu harus satu ikatan hatinya. Satu jiwa, satu rasa, satu hati. Jadi kalau orang lain merasakan sakit, dia juga harus ikut sakit dalam artian tengah rasa saling berbagi. Nah, seperti itu. Bapak harapkan khususnya masyarakat Karawang untuk bisa istilahnya mengaplikasikan filosofis yang ada di Bedog Lubuk ini, terutama untuk kalangan generasi muda seperti anak-anak sekolah harus tahu lah minimal ternyata Bedog Karawang ini ada dan juga lambangnya sendiri itu begini gitu, tidak sampai kepada menyebutkan senjata yang lain gitu. Kebanyakan orang yang belum tahu tentang logo Karawang itu menyebutkan senjatanya parang ataupun senjata yang seperti yang ada di uang seribuan, padahal itu beda jauh. Dapat diperhatikan di mana Bedog Lubuk digambarkan dipegang di tangan kiri dengan bilah tajam yang menghadap ke kanan. Itu bukanlah sebuah kebetulan, itu adalah pesan visual. Tangan kiri yang memegang golok diartikan sebagai tameng perjuangan, sementara tangan kanan yang mengepal tinggi di udara seraya berteriak merdeka. Dan jika dilihat dari naskah kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karesian tahun 1518, kata golok itu merujuk pada senjata yang digunakan oleh raja dalam perang. Sedangkan kata bedog itu baru muncul di Kamus Rik pada tahun 1862. Dan juga kata lubuk itu adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Sunda. Maka dari itu dapat disimpulkan, pusaka ini lahir di tengah-tengah percampuran budaya dan perjuangan masif. Sadayana, sekarang ini saya sudah bersamai oleh narasumber kedua, yaitu Kimoy. Beliau itu seorang pengrajin atau salah satu pengrajin dari replika bedog lubuk yang besar di belakang saya ini. Baik, boleh perkenalan dulu Bapak? Ya, siap. Saya Kimoy, pengrajin replika bedog lubuk size big. Kira-kira bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan replika bedog lubuk ini dan teknik apa saja yang digunakan Bapak? Oh ya, ini bahan dari plat kapal yang didatangkan langsung dari Krakatau Steel. Ya, bahan tersebut dibikin langsung menggunakan laser lalu dibaking. Untuk pamor itu sendiri kita menggunakan etching atau cairan kimia. Ya. Terus untuk bahan warangka kita menggunakan kayu johar atau yang dibilang orang kayu keareng. Lubuk di sini berartikan hati yang terdalam. Kekuatan bedog lubuk yang tajam harus dikendalikan dengan sile asah, sile asih, dan sile asuh. Itu artinya bedog lubuk bukan hanya senjata perang, ia merupakan senjata moral. Dan juga ia adalah jati diri Karawang. Dari perdebatan warna dan nama yang salah pada lambang, hingga kini ke filosofi hati yang terdalam, perjalanan bedog lubuk adalah cerminan Karawang. Dan seperti kata Pak Obak, sejarah adalah kejadian di masa lalu yang kita urai kembali melalui sisa-sisa peninggalan yang ada. Namun tetap saja, ia masih terkubur dalam relung-relung misteri. Saat ini, banyak budayawan Karawang yang sedang berusaha untuk mematenkan bedog lubuk menjadi ikon Karawang. Untuk dari itu, mari kita bersama-sama mendukung usaha tersebut untuk memajukan Karawang. Dan walaupun kisah bedog lubuk ini belum lengkap secara keseluruhan, tetapi kisahnya masih bisa untuk dijelajahi. Dan jika Sadayana penasaran sama ceritanya, jangan cuma dilihat dari atasnya, tapi galilah ke bawah. Mari kita bersama-sama menjaga semangat Karawang agar tetap tajam dan juga ikut melestarikan budayanya. Saya Fazila Jimmy Makaren, memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa di lain waktu.